Halo? Bisa, Ya. Pak. Oke, silakan Anda sambil buka ya Word-nya. Boleh kita coba sama-sama nih. Jadi yang pertama, kita akan buat daftar pustaka, daftar isi itu otomatis ya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, halaman berapa. Apapun yang Anda tulis nanti akan terupdate di sana. Halaman berubah, dia juga akan berubah. Kedua, daftar gambar, daftar tabel, dan kalau cukup nanti sampai daftar pustaka. Ya, kalau tidak nanti di lain waktu. Oke, yang pertama perhatikan dulu. Seperti ini. Ini halaman kosong ya. Word-nya kosong. Bisa terlihat ya? Oke? Bisa terlihat ya? Yang pertama, oke, kita buat dulu konten dari penelitian kita apa. Misalnya, katakan yang pertama adalah apa sih? Halaman judul ya misalnya. Kemudian yang kedua apa? Ini contoh aja lah ya. Mungkin nanti silahkan disesuaikan. Yang kedua adalah daftar isi. Yang ketiga adalah daftar apa? Gambar. Yang berikutnya adalah daftar tabel. Kemudian baru daftar gambar, daftar tabel, bab 1 ya. Bab 1 apa? Bab 1 apa sih? Pendahuluan. Baru apa? Bab 2. Bab 2 apa? Latar belakang. Landasan teori. Bab 3. Bab 3 apa? Metode penelitian. Ini contoh ya, bukan berarti harus seperti ini, nanti disesuaikan dengan panduan. Sekali lagi, ini hanya contoh. Bab 4 yang kita akan coba di sini adalah teknik penulisannya. Jadi isinya menyesuaikan nanti dengan panduan. Ini hanya contoh. Bab 4 pembahasan, kemudian bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Saya kira ini. Oke, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir daftar pustaka. Katakan misal seperti ini. Bab 1 pendahuluan itu berisi apa? Latar belakang masalah. Setelah latar belakang masalah, identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah ada maksud dan tujuan. Setelah maksud dan tujuan ada sistematika penulisan. Nah, maksud dan tujuan kita pecah. Ada maksud sendiri, ada tujuan sendiri. Oke, kira-kira skemanya seperti inilah isi laporan kita. Yang lain nanti tinggal dilengkapi ya. Ini hanya contoh kita ambil seperti ini. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan nanti dari penulisan kita ini ada bagian-bagian. Dalam hal ini lihat di atas nih, ini terlihat ya ada heading. Nah, anggaplah kita posisikan nih yang bagian atau gini lah supaya nggak bingung ya. Ini kita cut dulu aja. Nah, yang ini, terbelakang juga bukan. Yang ini adalah bagian-bagian utamanya nih, teman-teman. Ini bagian utamanya. Halaman judul, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1, bab 2 sampai bab 5 sama daftar pustaka, ini adalah bagian utama. Kita klik di heading 1 karena dia bagian utama. Oke. Sudah ya sampai sini. Sekali lagi yang judul utama kita jadikan heading 1. Oke. Terus bab 1 tadi ada isinya. Isinya apa ini? Ada latar belakang, ada seterusnya. Nah, isi dari bab 1 kan ini akan menjadi subbab dari bab 1. Kita jadikan dia heading 2, klik heading 2. Kemudian tadi maksud dan tujuan itu menjadi subbab lagi dari maksud dan tujuan. Ini kita jadikan heading 3. Oke. Nah, latar belakang itu kan misalnya kita kasih nomor seperti ini, 1.1. Ini 1.2. Ini 1.3. Ini 1.3.1 karena dia sub dari 1.3. Ini 1.3.2. Ini adalah 1.4. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Jangan lupa disimpan. Silakan. Ada pertanyaan nggak? Bisa diikuti nggak? Gampang ya? Oke, kalau sudah dipraktekkan, diikuti. Ini saya kasih nama laporan skripsi. Jadi nanti jangan dipisah per bab ya. Jadi kan satu file seperti ini, laporan skripsi. Oke, dah.
Nah, langkah berikutnya, kita kan sudah nih, outline-nya seperti ini isinya. Langkah berikutnya apa yang kita lakukan? Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah, gimana sih caranya nih? Yang kita lakukan adalah, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah memecah isi ini per halaman. Ya, oke, halaman judul, jadi nanti satu halaman sendiri. Daftar isi satu halaman sendiri, daftar gambar satu halaman sendiri, tapi seterusnya. Caranya gimana? Tekan aja Ctrl Enter. Saya mau pisahkan halaman judul dengan daftar isi. Saya tekan Ctrl Enter. Dia udah pindah tuh ke halaman kedua. Oke, daftar gambar saya tekan Enter lagi, Ctrl Enter lagi, terus kita pisahkan semua. Karena nanti kan masing-masing akan punya isinya sendiri. Oke, bab 1 berarti isinya ini, bab 2, bab B-nya Ctrl Enter lagi, bab 3 sendiri, bab 4 sendiri, mana lagi? Bab 5 sendiri, daftar pustaka sendiri. Sip, simpan jangan lupa. Jadi sekarang posisi yang tadi heading 1, posisi yang tadi menjadi judul, sekarang sudah terpecah pada masing-masing halaman. Nah, kalau bab 1 kok ngumpul, Pak, nggak dipisahin? Ya, nanti kan tergantung isi. Kita buka deh bab 1, kita cek. Tergantung isi bagaimana? Misalnya, latar belakang ternyata ada 2 halaman, dia nanti otomatis ngegeser 2 halaman. Identifikasi masalah dengan maksud tujuan jadi 1 halaman bareng. Yang nanti sesuai dengan isinya aja konteksnya. Tapi yang kita pecah itu ini dulu nih, kita pisahkan. Oke, sampai sini sudah? Ada pertanyaan? Apakah ini sudah bisa langsung dibuat daftar isi? Kita coba klik daftar isi ya, halaman daftar isi mana ini? Kita klik. Kalau mau diketengahkan, silakan Ctrl E. Sekarang di daftar isi, kita mau lihat apa saja yang sudah kita buat. Gitu ya. Bagaimana membuat daftar isi otomatis? Sudah masuk di halaman daftar isi. Gedein aja. Daftar isi nih, sudah di sini. Klik reference. Ada reference, menu reference di atas. Ada ya, oke, klik. Kok lambat sih sini? Nah, reference ada di sini, di pojok kiri nih, di bawah file ada table of content. Anda klik ke bawah, kita pilih aja yang automatic tabel 1. Kita klik, jebret. Apa yang terjadi? Lah, udah jadi udah isinya. Gampang apa gampang? Kita nggak usah ribet, ngasih tanda titik, ngasih tanda halaman, bener nggak? Strukturnya aja udah apa tuh? Apa nih? Layoutnya udah otomatis menyesuaikan. Benar apa benar? Benar, Pak. Gampang kan? Oke, nanti tinggal dilengkapi. Simple, mudah. Ya. Jadi sebenarnya Word itu sudah nyediain otomatis buat Anda. Tapi karena Anda ngerjakannya secara manual, jadinya pusing. Ya. Yang otomatis dikerjakan secara manual, harusnya otomatis pakai otomatis dong gitu. Ya. Sudah ada caranya nih. Oke ya. Berikutnya apa? Daftar gambar. Misalnya di bab 1 nih. Saya cari latar belakang dulu ya. Saya cari contoh aja nih. Lorem ipsum. Lorem ipsum ya. Kita copy dari sini deh isinya. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Sambil jalan. Nah ini, saya copy ya. Isinya ini aja, copy paste aja dari sini. Kita isi bab 1. Latar. Ini kan di samping, Pak. Mau ke tengahin gimana? Ctrl E. Kemudian bab 1-nya biasanya di bawah. ALT Enter. Shift ALT Enter ya. Atau Ctrl ALT Enter. Sorry. Ada, nah, Shift Enter ya. Jadi dia di bawah. Bukan di spasi-spasi ke kanan, bukan ya. Coba otomatis. Kita bicaranya otomatis. Enter. Nah, latar belakangnya kita isi di sini. Nah, kita isi ya. Ctrl C misalnya. Paragraf pertama, ini paragraf kedua, ini paragraf ke... Ya, anggaplah kita habiskan nih 1 halaman untuk latar belakang. Oke. Identifikasi masalah di sini. Nah, kemudian di sini ada gambar. Di identifikasi masalahnya ada gambar. Insert, picture,
gambar inilah misalnya. Asal aja gambarnya ya. Oke. Kemudian di gambar ini kan kita biasanya kasih apa namanya? Kasih keterangan gambar ya. Caranya bagaimana? Kasih keterangan gambar. Nah, tinggal di sini ke referen lagi, insert caption, di citation ini nanti udah dapat usahakan. Insert caption nih, figure ya, ada bab ini kan saya udah tambahkan. Kalau misalnya kita mau bikin namanya itu nanti gambar, tinggal klik aja new label gambar. Oke, ya gambar 1 kita klik, oke, gambar 1 pemandangan. Kalau nanti ini akan ada di bab 1 ya, gambar 1.1, berarti bab 1, gambar 1, gitu ya. Misalnya ada lagi di sini. Ada lagi. Kalau gambar, keterangan gambar itu ada di bawah gambar ya. Kalau tabel nanti adanya di atas tabel. Jadi jangan sampai salah ya. Ini juga akalnya kayaknya sepele tapi itu penting. Reference lagi ke insert caption. Nah, dia otomatis tuh. Gambar berapa sekarang? Gambar 2. Gambar 2. Ya. Apa gitu. Nah, simpan. Jangan lupa simpan. Ini disamakan aja lah dulu ya. Ini nggak usah pakai titik dulu. Gambar 1, gambar 2. Simpan. Udah gini aja dulu. Oke, kalau sudah, kita lihat daftar isi. Berubah nggak? Cek daftar isi. Berubah nggak? Harusnya kan berubah halamannya. Nggak berubah. Kita klik ini, update tabel, update entire tabel. Ini kok malah masuk sini nih. Ya. Ini masuk ke sini halaman 6-nya. Coba Ctrl Z dulu ya. Berarti ada kesalahan di penulisan sini. Kita lihat ini mungkin dia ke bawah headingnya ke bawah. Sampai sini normal. Enter sampai sini. Kita buat juga di normal. Ini coba kita buat. Oke, save. Kita coba tes lagi. Ctrl A ya, Ctrl A. Diblok dulu semua. Kemudian reference update tabel. Update entire tabel. Apakah berubah? Apakah berubah, teman-teman? Latar belakang masalah 5, identifikasi masalah di 6. Ya, kita cek. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Ini. Nih, halaman 5 betul ya? Anda lihat di bawah. Terus, identifikasi masalah di halaman 6. Otomatis tuh. Oke, sampai sini. Sip. Jadi jangan lupa tadi kalau ininya ke bawah ke sana, berarti Anda ininya diubah saja di sininya apa tadi? Ininya di set ke normal. Jadi kalau teks itu normal, yang judul, subjudul itu pakai heading. Oke ya. Oke, sekarang gambar. Kita tambahkan daftar gambar. Nah, daftar gambar belum masuk di sini. Kita coba ya. Ini Ctrl E dulu supaya ke tengah. Enter. Ini kita coba apa? Reference lagi. The table of figure. Oke. Cus, ada tuh? Ada nggak? Gampang ya? Begitu mudah ternyata ya. Nggak usah repot-repot. Bener nggak? Oke, sekarang kita coba tambahin apa? Tabel. Gambar sudah, tambahin tabel. Tabel. Ini kita copy aja yang ini.
kita di sini misalnya, ini nggak ngatur ya, ngasal aja dulu lah. Yang penting cepat, yang penting Anda paham. Gitu ya, kita bikin mudah aja. Jangan yang susah-susah lah. Nah, di bawah ini misalnya ada tabel nih. Ya, ada tabel. Kita insert aja, insert, table, ya, kita bikin tabelnya ada berapa kolom, ini nomor, ini datanya, ini jumlahnya, ini keterangan. Kemudian kita isikan tabelnya, silahkan ditambahkan. Oke, kemudian ini. Nah, di tabel, ingat ya, kalau gambar tadi di bawah, kalau tabel posisinya di atas tabelnya. Ctrl E, tengahin, reference lagi, insert caption, kan gambar udah ada. Table, ini bahasa Inggris ya, kita mau pakai bahasa Indonesia misalnya tabel, boleh. New label saja, kita klik tabel, cus, tabel 1. Oke. Tabel 1, data penduduk. Kita buat lagi misalnya ada data lagi, di bawahnya ada tabel yang kedua. Ya, tabel yang kedua ini ya kita kasih nama misalnya nomor wilayah jumlah ya, wilayah penghasilan misalnya penghasilan jumlah misalnya, ini contoh aja ya. Insert lagi judul tabel yang kedua, udah tuh tabel 2, Ctrl E, data penghasilan. Oke, kita jangan lupa save, kita kontrol balik ke atas dulu supaya nambah tabelnya di sini. Daftar tabel ini masih di pinggir, Ctrl E, enter. Tinggal apa? Klik insert caption, insert table of figure. Ya, tabel of figure. Tabel 1, tabel 2. Oke, udah. Tabel udah, gambar udah, daftar isi udah. Selesai. Gampang apa gampang? Gampang, Pak. Gampang ya. Udah ya, Pak. Pernah sebelumnya pakai gini? Sudah. Pernah, Pak. Udah ya, tinggal ngulang. Iya, sip. Terus daftar pustaka sekarang. Itu kira-kira dari insert citation. Add new source. Misalnya dari jurnal. Ya, jurnalnya apa gitu. Kemudian judulnya apa. Sama jurnalnya apa, tahun berapa. Nah, udah ada 2 kan? Ya, sebenarnya tadi karena saya add lagi, tinggal di-update aja. Baik, mungkin seperti itu. Ya, jadi tinggal diklik di sini. Kalau ada tambahan lagi, klik di sini update. Jadi dia akan otomatis nambah. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Jadi usahakan nanti, karena ini masih awal ya, jadi silahkan Anda persiapkan teknik penulisannya di manage sedemikian rupa seperti ini. Ya, jadi dibuat dalam satu halaman. Oh ya, ada juga mungkin begini. Kan ini halamannya semua portrait ya. Portrait. Gimana kalau tiba-tiba ada tabel, struktur misalnya yang harus landscape? Gimana tuh? Yang tahu caranya nggak? Oh, saya mah print terpisah aja, Pak. Dibikin file sendiri, dipisahin. Jangan ya. Kita ada otomatisasi kok di sini. Jangan dibuat manual gitu. Misalnya di sini nih, katakanlah di Ctrl Enter ya. Nah, di sini ini ada lampiran di halaman ini nih. Ctrl E, struktur organisasi gitu ya. Nah, ini ternyata dia yang lain portrait, di halaman ini landscape sendiri. Gimana caranya? Back layout, back setup, landscape. Nah, kadang-kadang kita lupa nih, landscape langsung oke. Apa yang terjadi?
berubah landscape semua ya. Harusnya gimana? Harusnya gimana supaya dia beda sendiri tuh, isi di tengah-tengah. Yang struktur organisasi ini dia landscape sendiri. Baik setup, landscape, ini kita pilih this point forward. Choose. Tuh, itu letakannya salah ya di sini. Nah, baik setup, landscape, this point forward. Oke. Nah, jadi mulai dari halaman seterusnya ini, dia landscape. Nah, terus yang lain kan harusnya portrait yang ini. Benar nggak? Landscape-nya kan ini aja. Ini semua ke bawah landscape. Ya, di sini page setup lagi. Page setup yang ini di normalin portrait. Harusnya tadi di section ya. Ya, ini di point forward. Cus. Tuh. Udah kan? Betul nggak? Betul apa betul? Jadi dia landscape sendiri, sementara yang lain portrait nih. Ya, hasilnya. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, terima kasih sudah bergabung 8 orang. Oke, sekarang halaman ya. Halaman. Oke. Untuk membuat halaman, pertama adalah insert apa? Kita pilih footer. Oke. Kemudian untuk yang ini, ya. Di sini kita insert halamannya page number. Page numbernya bottom. Kemudian mana ya? Format nih, format number. Format numbernya ini mau kita pakai apa? Mau kita pakai yang karena biasanya halaman judul, halaman koper, halaman persetujuan, apa pakai Romawi. Kita klik Romawi. Ya. Insert. Format kok nggak muncul? Format number start at 1. Start at I. Ya. Oke. Muncul nggak? Oh, muncul ya. Nah, udah muncul kan? Nah, udah muncul ya. Udah muncul. Tinggal daftar apa? Daftar bab 1. Bab 1 ini kan kita gunakannya beda ya. Oke. Berarti tadi di sini kita coba update dulu deh. Ctrl A, Ctrl S, defense. Reframe, update table, entire. Oke. Nah, udah berubah kan? Tuh. Oh, yang ini ke bawah berubah. Ya tadi tips yang tadi kita pakai di sini. Ini yang bawah masih nggak berubah. Kenapa? Karena point forward. Jadi di sini berarti kita set yang mana? Halaman bab ini. Ya, ini kita kontrol page setup, page layout, page setup, portrait, is point forward. Oke. Page setup, page setup, this point forward. Oke. Oke, kemudian di sini kita ubah formatnya. Page number, page formatnya ini kita ganti jadi 1, 2, 3, start 1. Apakah berubah? Kita simpan dulu. Kita masuk ke daftar is.
Aduh, waktunya udah habis. Kita masuk lagi ke daftar isi. Nih, daftar isinya. Kita zoom. Kita perbesar. Ctrl A. Ctrl save. Simpan. Reference. Reference. Update table. Update entire table. Oke. Sudah berubah? Lihat? Bisa terlihat? Itu ya. Nih udah berubah kan? Beda kan halamannya? 1 ramai, 2 ramai, 3 ramai, 4 ramai, ini 1, 2, 3. Oke ya.